Baik, temanya prioritas. Firman Tuhan terambil dari Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kita baca bersama-sama ya. Matius 22 ayat 37. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Ya, luar biasa firman ini. Yang berkata adalah Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan ini yang berkata adalah Allah sendiri. Dan Allah berkata supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Segenap itu artinya penuh, 100%, bukan sebagian. Dan Tuhan minta tidak hanya hati kita, tidak hanya jiwa kita, tapi juga akal kita. Karena seringkali iblis itu masuk merusak iman kita melalui akal kita. Pikiran kita dirusak, dibelokkan, sehingga mengurangi iman kita. Hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu bermedia sosial, ya, mendengarkan firman Tuhan, baik memang. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan melalui IG, melalui TikTok, melalui YouTube, memberikan sharing firman Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu jangan tinggalkan firman yang asli. Ya, Tuhan sudah kasih firman yang asli itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman, dengar khotbah, dengar pengajaran, tidak sesuai dengan ini, meskipun yang khotbah itu pendeta besar ya, Bapak Ibu tidak usah percaya. Bapak Ibu harus punya filter, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita selalu baca Alkitab. Ya, karena ini filternya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu firman, tidak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu dengar khotbah dari pendeta-pendeta lain, dan ajarannya ternyata menyimpang, maka pikiran Bapak Ibu menjadi sesat. Hati-hati, Tuhan sudah berfirman, akhir zaman, hari-hari terakhir, pikiran manusia akan disesatkan. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Rasanya hamba Tuhan besar, rasanya pengikutnya banyak, tapi ternyata sesat. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi, mari rajin-rajin baca Alkitab. Bapak Ibu baca Alkitab 1 minggu sekali atau 1 hari sekali? Tiap hari, luar biasa ya. Di tempat saya banyak yang gak baca Alkitab ya. Saudara makan aja 3 hari sekali atau 3 kali sehari ya. Sehari 3 kali umumnya ya. Anak muda mungkin 6 kali, 5 kali ya. Orang yang sudah lanjut biasanya 2 kali mungkin sudah cukup ya. Nah saudara bayangkan baca Alkitab seminggu sekali saudara. Bagaimana rohani kita kelaparan, betul? Jadi mulai sekarang harus tiap hari baca Alkitab ya. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan prioritas kita apa di dalam hidup kita hari-hari ini ya. Mungkin banyak yang prioritasnya pekerjaan, mungkin hobi, mungkin anak prioritasnya, mungkin cucu prioritasnya ya, mungkin istri, mungkin suami. Setiap orang berbeda. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, Tuhan mau kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akalmu. Artinya prioritas harus Tuhan. Ya. Nah saya kembali ke perjanjian lama. Saya ceritakan, satu hari Yakub dan Esau reuni. Pernah dengar Yakub
Pernah dengar Esau ya, dua kakak beradik. Dua kakak beradik yang dahulu berselisih, kemudian musuhan gitu ya. Satu hari, 20 tahun kemudian mereka dipertemukan lagi oleh Tuhan. Mereka reuni, mereka saling berpelukan, saling berciuman, saling bertangis-tangisan, mereka didamaikan oleh kasih Tuhan. Dan ketika itu Esau mengajak adiknya Yakub, ayo ikut ke tanah Esau, tinggal di tanah Ser. Tapi Yakub bilang, masih banyak lembunya yang baru melahirkan, masih banyak anaknya yang masih kecil, nanti aja menyusul ya. Akhirnya setelah reuni mereka berpisah lagi, tapi berpisah dalam kedamaian. Esau pindah ke tanah Ser, Yakub tinggal di sebelah timur kota Sikhem. Ya, bukan di kota Sikhem, tapi di sebelah timur kota Sikhem. Nah, saudara, Yakub beli tanah di sebelah timur itu. Kemudian dia bangun rumah, dia bangun mesbah untuk Tuhan, dia beranak pinak di sana gitu ya, berkembang di sana, kemudian dia menjadi kaya raya di sana. Satu hari Yakub punya anak. Anaknya berapa sih Yakub? Saya tanya. Berapa? 12 apa 15? 15 apa 12? Berapa? 13 ya. Anaknya 13, 12 laki-laki, tapi satu perempuan ya. Nah, satu perempuan ini namanya Dina ya, bukan Dina Mariana ya. Penyanyi cilik dulu ya. Namanya Dina. Dina itu anak ke-11 ya. Jadi setelah Dina baru lahir Yusuf, baru lahir Benyamin bungsu ya. Jadi Dina ini termasuk ya anak yang sudah hampir bungsu gitu ya. Satu-satunya lagi anak perempuan. Satu hari ya dia sudah menginjak gadis gitu ya. Dia jalan-jalan mungkin mau nyambangin, mau ketemu teman-teman perempuannya, mau ketemu teman-teman sebayanya gitu ya. Dia pergi ke kota Sikhem. Ingat, Yakub itu kan tinggal di timur kota, jadi agak di luar kota, tapi nggak jauh. Nah, Dina itu jalan, ya berjalan, mau pergi ke kota Sikhem. Nah, saudara di dalam perjalanan, kelihatan sama pangeran namanya juga sama, Sikhem, ya. Jadi Sikhem itu punya raja namanya Hemor, punya anak namanya pangeran Sikhem. Nah, Dina itu kelihatan sama pangeran Sikhem. Kemudian pangeran Sikhem itu tertarik, suka, seneng sama Dina. Mungkin anak Yakub ini luar biasa cantik gitu ya. Mungkin luar biasa menarik lah. Pokoknya jadi Sikhem ini tertarik. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Dina ini kemudian dilarikan. Dengan kata lain diculik. Betul? Diambil, mungkin diculik dengan paksa, dibawa dengan paksa, dan kemudian dilakukan satu perbuatan oleh pangeran ini, yaitu memperkosa Dina. Jadi Dina diperkosa oleh pangeran Sikhem. Saudara, ini merupakan satu aib, satu noda yang besar. Dan ketika Yakub dengar, Yakub diam. Kakak-kakak Dina, kokonya waktu itu masih ada di padang. Karena pekerjaan mereka adalah gembala. Jadi kokonya masih ada di padang, masih menggembalakan kambing, domba, lembu-lembunya. Belum pulang. Setelah sore mereka baru pulang. Dan ketika pulang mereka sakit hati. Mereka kecewa, mereka sedih karena adik perempuan satu-satunya diperkosa. Saudara, ternyata waktu itu raja dan pangeran Sikhem juga datang ke rumah Yakub.
mereka mungkin mau minta maaf gitu ya. Dan juga tujuan utamanya adalah karena Pangeran Sikhem ternyata kemudian jatuh cinta. Kepingin Dina ini menjadi istrinya. Dan akhirnya mungkin dia ngajak papanya kan raja, punya power, punya kuasa untuk mengambil Dina menjadi istrinya. Mereka datang, mereka bicara, kemudian raja bilang, ayo kasihlah itu Dina buat istri anakku. Nanti Pak Yakub juga bisa ambil istri jadi dari kota Sikhem gitu ya. Bisa ambil gadis, kemudian gadisnya dari Sikhem dikasih ke mereka, mereka juga bisa mengambil gadis, saling tukar-tukeran, artinya saling besan-besanan gitu ya. Pokoknya mereka, ayolah kita jadi satu bangsa, nanti Pak Yakub dan keluarga silahkan pindah, jangan tinggal di timur kota lagi, di luar kota kan itu, masuk ke dalam kota Sikhem. Bahkan Pangeran Sikhem juga mendesak terus dan berkata, ayo minta berapapun uang mahar ya akan kami berikan. Ya. Minta berapa? Mau 1 miliar, mungkin 1 triliun akan saya kasih. Wah luar biasa ya, karena dia sudah saking jatuh cintanya. Tapi saudara, kakak-kakak Dina ini nggak bodoh. Mereka sudah sakit hatinya, mereka punya rencana, dan mereka bikin satu kalimat yang sebetulnya sederhana. Pak, gitu ya, Bapak boleh ambil adik kami Dina menjadi istri pangeran. Tapi ada satu syarat. Laki-laki di tempat Bapak itu harus disunat semua. Alias Pangeran Sikhem juga harus disunat. Karena bagi mereka, bagi orang Israel, sunat itu kewajiban. Ya, mereka jika menikah dengan orang yang tidak atau belum disunat, itu adalah aib, noda. Mereka nggak akan mau menikah. Bagi orang Israel, mereka harus menikah dengan orang yang sudah disunat. Nah saudara, akhirnya raja dan pangeran pulang. Baik, mungkin mau dirunding dulu ya. Mereka pulang, sampai di kota Sikhem, di pintu gerbang mereka panggil penduduk. Panggil penatua, panggil mungkin penguasa-penguasa di sana di bawah kerajaan, dan mereka berunding dengan penduduk Sikhem. Ini loh, ada orang kaya, Yakub, mau menjadi satu bangsa dengan kita. Nanti kalian bisa ambil gadis mereka, mereka juga bisa ambil gadis kalian. Kita bisa menjadi satu keluarga besar, ya. Dan yang penting, harta Pak Yakub itu, kan Yakub terkenal kaya raya, akan menjadi harta kita. Lembu mereka jadi lembu kita. Kambing dombanya Yakub menjadi kambing domba kita. Cuma minta satu syarat. Orang dewasa, pria harus disunat semuanya, gitu ya. Nah saudara, tapi mendengar iming-iming yang begitu besar ya, hartanya siapa yang gak senang dapat harta banyak, betul? Saudara kalau nanti besanan saudara dengan orang kaya senang gak? Pasti senang, betul? Orang kaya, pelayanan, rajin ibadah, senang sekali, benar gak? Gak ada yang nolak. Saudara ini pun sama, wah dapat harta yang begitu besar, luar biasa. Mereka akan menjadi satu keluarga, kambingmu kambingku, dombamu dombaku. Wah siapa yang gak senang, betul? Nah saudara akhirnya mereka setuju, ya baik. Dan gak usah lama-lama Pangeran Sikhem ini udah kebelet, betul gak? Udah gak tahan, udahlah cepetan ayo disunat. Dan kemudian mereka satu hari mengadakan sunatan massal. Gratis saudara, gratis nggak bayar ya. Jadi luar biasa. Saudara setelah disunat hari pertama berlalu ya. Hari kedua berlalu dengan damai, tidak ada masalah. Hari ketiga mulai cekot-cekot itu luar biasa saudara. Kalau bapak-bapak yang sudah pernah disunat pasti merasa ya, hari ketiga itu waduh cekot-cekotnya luar biasa saudara. Dan saudara tahu anak Yakub, kokonya Dina
namanya Simeon dan Lewi, hanya 2 orang. Berangkat dari rumahnya. Bawa apa? Bawa Alkitab, bawa pedang, saudara. Bawa pedang, ya. Bawa pedang masuk kota Sikhem. Ngapain? Bunuh semua laki-laki di kota Sikhem. Kok nggak takut? 2 lawan ini mungkin ratusan, mungkin ribuan. Belum mereka punya serdadu, punya tentara, punya pengawal yang lengkap senjatanya, betul? Tapi mereka kok berani? Karena mereka tahu rahasia sunat. Ya. Saudara, hari ketiga itu cekot-cekot, boro-boro pegang pedang, saudara, berdiri aja sakit, betul? Mana bisa gini, saudara, sakit pakai sarung gitu ya, jalan aja mungkin, aduh gitu-gitu ya, saudara, boro bisa teng pedang-pedangan, gak mungkin, saudara, betul? Sakit semua, cekot-cekot, saudara. Akhirnya Simeon dan Lewi apa? Bunuh semua. Termasuk bapaknya Raja Hemor dibunuh, anaknya Pangeran Sikhem dibunuh. Tewas semuanya. Enggak lama saudara-saudara mereka datang nyusul. Untuk apa? Menjarah. Mengambil semua. Ayo anak gadis, istri-istri yang ditinggalin diambil semua. Harta benda diambil, kambing, domba, emas, perak, semua kalung, cincin diambil, disikat semua oleh anak-anak Yakub. Saudara, kita buka firman Tuhan. Kejadian 34 ayat 30. Kejadian 34 ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Yakub setelah Simeon dan Lewi membunuh para pria di Sikhem, dan setelah anak-anaknya menjarah kota Sikhem, inilah yang Yakub katakan. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Saudara, Yakub sebagai bapak marah kepada Simeon dan Lewi. Itu kalau orang Kanaan dan orang Feris, mereka kan temannya Raja Hemor. Kalau mereka bersekutu, bersekongkol, balas dendam, habis kita. Mereka kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat. Sedangkan Yakub ini kan hanya keluarga kecil saja. Tentu akan habis, akan punah. Tapi saudara lihat, perhatikan kata-kata yang disebutkan di sini. Yakub sudah mulai berkata apa? Kamu telah mencelakakan aku. Kamu membusukkan namaku. Maka kita akan punah, aku beserta seisi rumahku. Berapa kali Yakub ngomong? Aku, dan aku. Saudara, dari kalimat ini kita tahu, Yakub sudah berubah, bukan lagi Yakub 20 tahun lalu. Bukan lagi Yakub yang dulu baru berantem dengan Esau. Kemudian dia lari menemui Laban pamannya. Tapi di perjalanan di kota Betel, dia ketemu dengan Allah. Dia dirikan mezbah, dia bertobat, dia menyembah Allahnya. Dia punya prioritas, hidupnya hanya untuk Tuhan, hidupnya bukan untuk dirinya lagi. Dan kemudian Yakub pergi ke Laban, dia bekerja mengabdikan diri kepada Laban. Di sana dia kemudian punya 2 istri, Lea dan Rahel. Kemudian dia punya anak lagi. Dia punya kambing domba, dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Tapi hari ini Yakub bukan seperti Yakub 20 tahun yang lalu. Hari ini Yakub hanya mementingkan aku. Semua diukur oleh aku.
Tolok ukurnya adalah aku. Nah saudara, kita jadi tahu kenapa musibah ini, kenapa peristiwa ini terjadi kepada keluarga Yakub. Kenapa sampai Dina diperkosa? Kenapa sampai Yakub mendapat aib yang luar biasa? Saudara, anak Israel diperkosa itu aib, saudara. Dan bahkan kakak-kakak Dina berkata, belum pernah hal ini terjadi. Karena apa? Karena Yakub hari itu sudah menjadi orang yang egois. Egois bahasa Inggrisnya selfish. Kalau orang foto-foto cekrek, namanya apa? Selfie, mirip ya. Pokoknya sesuatu mengenai diri sendiri, tertuju pada aku, prioritasnya aku, apa-apa aku, diukur untung rugi aku, itu orang yang egois. Dia tidak lagi mengukur untung ruginya menurut ukuran Tuhan. Apakah ini menguntungkan Tuhan? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Dia nggak lagi pikir itu. Yang dia pikirkan adalah dirinya. Apakah namaku nanti baik atau namaku jadi busuk? Apakah nanti aku selamat? Apa aku celaka? Apa nanti keluargaku punah? Semua dilihat dirinya. Yakub sudah nggak berpikir lagi bagaimana perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dia nggak urusan. Yang dia urusi aku. Yakub sudah berubah prioritas hidupnya. Bukan lagi Tuhan, tapi prioritasnya adalah aku. Itu orang yang egois. Saudara, orang egois itu gampang lihatnya. Dia nggak mungkin mau rugi, betul? Dia nggak mungkin mau berkorban kalau dia nggak untung. Apa-apa diukur dari dirinya. Kalau dia selamat, dia untung, dia cuan, dia bati, dia mau. Tapi kalau dia rugi, Tuhan untung, dia nggak mau. Atau dia rugi, orang lain beruntung, dia nggak mau. Harus semua ukuran dirinya. Saudara, biasanya di tempat kami, kalau ganti tahun atau awal tahun itu ada acara makan bersama, ya. Tapi yang bawa makanan biasanya ibu-ibu. Mereka masak satu masakan, kemudian nanti waktu ibadah dikumpulkan di gereja. Setelah ibadah kemudian ibu-ibu makan bareng, bapak-bapak juga ya, makan bareng, makan bersama. Nah saudara, tapi sebelum hari H-nya biasanya ibu-ibu tuh kumpul, kemudian rundingan, nanti yang bawa capcay siapa gitu ya, yang bawa puyung hai siapa, yang bawa barongsai siapa? Enggak ada ya, enggak ada barongsai. Saudara, intinya satu-satu ditanya supaya enggak sama, betul? Jangan nanti semua enggak dikasih tahu bareng-bareng bawa Indomie semua kan, blenek gitu ya. Jadi ayo supaya beragam masakannya, jadi didata, dicatat gitu ya. Silakan bawa sesuai kerelaan masing-masing. Tapi ada seorang ibu yang selalu menghindar kalau ada acara gitu langsung pamitan. Aduh saya ada acara pamit dulu ya pulang gitu ya. Saudara, ya namanya ibu-ibu biasa kan suka tajam gitu ya. Ibu-ibu tuh matanya tajam saudara. Hati-hati makanya sama ibu-ibu ya. Telinganya tajam dan mulutnya juga tajam saudara. Tapi di sini nggak ada, itu di luar kota, jauh saudara, di luar kota. Saudara kemudian hari H-nya ibu itu datang, tapi nggak sendiri, dia bawa anaknya, gitu ya. Biasanya nggak pernah ikut, tapi dia bawa anaknya. Keluarga lain juga bawa anaknya, nggak apa-apa lah bagi saya ya. Kumpul bareng, pokoknya kalau ada acara makan, jemaat bertambah, luar biasa ya. Tuhan memberkati gitu ya. Saudara, dia bawa anaknya, kemudian
mulai makan ya, setelah ibadah kita mulai makan. Nah, kemudian setelah makan lagi makan kan berbaris ngambil gitu ya. Ada nasi goreng, ada nasi putih, kemudian ini ada lauknya ya. Dan ketika ditawari kan ada yang jaga, anak muda itu biasanya jaga nasi. Ini anaknya itu perempuan gitu ya. Ini ada nasi goreng, ada nasi putih. Anaknya yang perempuan itu bilang, "Oh, enggak, Ike enggak makan nasi." "Enggak, Ike enggak makan nasi." Oh ya sudah, enggak mau nasi enggak masalah sih ya. Kemudian beralih ke daging. Oh, tapi daging makan saudara, ayam diambil, daging diambil. Kulit bukan kulit, kuping babi diambil. Wah, diambil sampai sepiring penuh saudara. Ya saya sih enggak apa-apa, cuma maksudnya kalau ambil itu ingat yang di belakang, betul? Yang di belakang itu barisannya masih panjang saudara. Ini sudah diambilin terus sisa dikit, nasi nggak mau, nasi goreng nggak mau, daging mau gitu ya. Terus suruh nyumbang nggak mau gitu ya. Nah saudara, saya cuma mau cerita itu salah satu contoh orang yang egois ya. Tapi di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Itu di luar kota saudara. Jadi orang yang egois itu diukur dari kepentingannya sendiri. Dia nggak akan mau berkorban. Aku kalau masak pagi kemudian aku kirim ke gereja kan rugi. Aku harus beli sayur, beli minyak, harus bangun pagi, harus masak, betul? Repot, nanti harus cuci-cuci. Dia nggak mau. Tapi kalau aku datang, aku kan ikut makan. Anakku juga harus ikut makan, kan menguntungkan saudara. Nah itu orang yang egois. Hari itu Yakub juga seperti itu. Yakub berubah. Dia yang dulu memprioritaskan Tuhan, apa-apa Tuhan dulu, enggak berubah. Yakub sudah jadi orang yang egois. Baca, kemudian maju sedikit ke pasal 35, Kejadian 35, ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara lihat kalimat di sana. Mestinya saudara kaget ketika Yakub berkata apa? Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Saudara, kita jadi mengerti bagaimana keadaan rohani Yakub dan seisi rumahnya. Yakub bicara kepada seisi rumahnya. Yakub tidak bicara kepada tonggonya. Yakub tidak bicara kepada temannya. Yakub tidak bicara kepada orang lain. Tidak. Tapi Yakub bicara kepada seisi rumahnya. Yang ada di dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumahnya siapa? Tonggonya ta? Bukan. Yang ada di dalam rumahnya berarti anaknya, istrinya, budaknya, pembantunya. Betul? Kenapa Yakub sampai bicara jauhkan dewa-dewa asing? Berarti hari itu di dalam rumah Yakub banyak patung, banyak dewa, banyak Baal. Saudara, kita kan kaget loh. Yakub ini kan cucunya Abraham, betul? Yakub orang yang beriman, sudah diajarin dari mulai kakeknya loh. Allah, dia adalah Allah Israel, Allah yang maha besar. Hanya satu-satunya Allah, Adonai Elohai. Tidak ada Allah lain. Kok bisa? Hari itu dia ngomong keluarin Baal, keluarin dewa-dewa. Berarti hari itu di dalam rumah Yakub banyak Baal. Saudara, kalau di rumah saudara ada patung gitu ya, tiba-tiba ada patung dewa gitu ya. Saudara kan pasti tanya, betul?
Tanya sama istri saudara atau suami saudara, loh, mah kok ada patung, dari mana? Betul? Atau tanya kepada anak saudara, atau tanya kepada pembantu saudara, loh kok di meja saya tiba-tiba ada patung, ini patung apa? Betul? Kalau hari itu sampai banyak patung, berarti Yakub apa? Melakukan pembiaran. Berarti Yakub membiarkan. Istrinya mungkin bawa patung dewa ini dibiarin. Anaknya bawa patung dewi ini dibiarin. Pembantunya mungkin bawa patung lagi dibiarin. Mereka berdoa nyembah patung dibiarkan. Jadi ada pembiaran oleh Yakub. Yakub tidak lagi seperti Yakub 20 tahun lalu yang berdoa hanya kepada Tuhan. Tapi mungkin dia juga ikut-ikutan menyembah dewa, menyembah Baal. Yakub sudah berubah. Dia tidak lagi memprioritaskan Allahnya itu adalah Allah Israel. Tuhannya itu adalah satu, tidak. Tapi dia mungkin ikut-ikutan nyembah yang lain. Nah, saudara, inilah yang membuat Tuhan marah. Membuat Tuhan kecewa. Dulu ketika Yakub lari dari Esau, punya apa Yakub? Bawa apa Yakub? Yakub nggak bawa apa-apa. Yakub datang di Betel, ketemu Tuhan, berdoa, nggak bawa apa-apa. Dan memang nggak punya apa-apa. Tapi kemudian dia bertobat sungguh-sungguh, menghadap Tuhan sungguh-sungguh, memprioritaskan Tuhan. Kemudian Tuhan berkati, Tuhan kasih istri, bahkan istrinya 2, betul? Rahel dan Lea. Anaknya 13, dikasih pembantu, dikasih budak, dikasih lembu, kambing, domba, ratusan bahkan ribuan. Dia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi lihat, setelah hidupnya diberkati, setelah hidupnya kaya raya, dia lupa sama siapa yang memberkati. Dia egois, dia tidak lagi mementingkan Tuhan. Tuhan bukan my priority, Tuhan bukan prioritas saya, tapi prioritas saya, aku. Nama baikku, kesuksesanku, kekayaanku, kemakmuranku, keluargaku, itu orang egois. Dan yang kedua, dia orang yang menyembah Baal. Padahal Tuhan kasih hukum, 10 hukum Allah itu di Keluaran 20 ayat 3, nanti saudara baca. Tuhan pernah berfirman, apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa hukum itu enggak ditaruh di nomor 5? Kenapa hukum itu enggak ditaruh nomor 9 atau nomor terakhir nomor 10? Karena Tuhan mau hukum itu menjadi yang terutama. Tuhan mau dia menjadi nomor 1. Tuhan mau prioritas hidup kita adalah Allah, bukan yang lain. Bukan kepentinganku, bukan cita-citaku, bukan harapanku. Bukan. Hari ini Tuhan mau prioritas hidup kita adalah Tuhan. Maka itu digenapi di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan mau kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu. Artinya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ayo, Tuhan itu dikasih nomor 1, dikasih yang utama, dikasih tempat yang VVIP. Jangan ada yang lain. Ketika Yakub menomorduakan Tuhan, ketika Yakub melupakan Tuhan, ketika Tuhan tidak lagi prioritas di dalam hidup Yakub, maka apa yang terjadi? Musibah. Musibah yang besar, betul? Rasa malu yang besar, bayangkan.
punya anak perempuan satu-satunya diperkosa. Malu enggak? Tapi itulah akibat kalau hidup tidak mendahulukan Tuhan. Kalau hidup tidak memprioritaskan Tuhan. Tapi beruntung hari ini kita punya Tuhan yang ajaib. Punya Tuhan yang penuh kasih, betul? Kalau kita tahu salah, ayo. Siang hari ini kita bertobat. Siang hari ini kita evaluasi. Apa hidup saya ini sekarang sudah melenceng jauh dari Tuhan? Ingat, ketika dulu Bapak Ibu waktu pertama kali bertobat, dibaptis, rasanya dekat sama Tuhan, betul? Rasanya senang ya, sebentar-bentar baca Alkitab gitu ya, sebentar-bentar doa, sebentar-bentar puji Tuhan, nyanyi haleluya terus, betul? Sekarang boro-boro, lupa, betul? Sekarang kok nggak ada rasanya ya sama Tuhan, kok biasa-biasa aja ya gitu ya. Saudara, yang salah bukan Tuhan, yang salah kita. Karena kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Kita mungkin lebih mengutamakan yang lain. Saudara, di tempat kami ada seorang ibu yang bertahun-tahun ibadah sendirian. Padahal dia punya suami. Saya tanya kemana suaminya. Pak, kalau hari Minggu suami saya minggu pagi itu menjala. Oh saudara, saya puji Tuhan menjala manusia ya. Bukan Pak, menjala ikan. Mancing saudara. Jadi sampai hari ini Bapak itu enggak mau ke gereja. Istrinya saja yang beribadah. Saudara, kadang manusia itu lebih mementingkan hobinya. Hobi menjadi Allah, menjadi Baal. Saudara, hati-hati, zaman sekarang ini Baal itu tidak selalu berbentuk patung. Tidak berbentuk satu bentuk yang kemudian disembah-sembah. Tidak seperti itu, saudara. Saudara, HP saudara ini juga bisa menjadi Baal. Hati-hati, ya. Ada orang bangun tidur, lihat HP, betul? Makan HP, mandi HP. Saudara, ini sudah menjadi Baal. Hati-hati, ya. Anak-anak saudara, mungkin keluarga, siapapun juga saudara ingatkan bahwa HP bisa menjadi Baal. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi utama di dalam hidup kita, itu sudah Baal. Dan Tuhan gak suka. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang pengen nomor satu. Dia gak mau nomor sekian-sekian, gak mau. Dia pengen nomor satu. Oleh sebab itu mari siang hari ini kita introspeksi diri kita, ya. Kita evaluasi bagaimana hidup kita hari-hari ini. Apakah saya sering mengutamakan kepentingan saya, hobi saya, keperluan saya, cita-cita saya, harapan saya, keluarga saya, apa-apa saya? Atau saya lebih mementingkan Tuhan? Atau saya tanya dulu, Tuhan ini berkenan gak kepada Tuhan? Apakah Tuhan senang kalau saya melakukan ini? Apakah Tuhan berkenan? Saudara, Tuhan itu suka kalau ditanya. Tuhan itu senang kalau kita mengutamakan Dia. Dan saudara bersyukur, Tuhan berkata di dalam pasal 35 ayat pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara lihat, Tuhan itu enggak suka ngungkit-ngungkit dosa kita, betul? Ketika Yakub sudah menjadi orang yang egois,
sudah keluarganya menjadi penyembah Baal, Allah tidak kemudian mengungkit. Salahmu, kon egois, kon selfish, patungmu akeh gitu ya. Saudara, Tuhan gak ngungkit-ngungkit, betul? Ketika kita mau bertobat, Allah hapuskan, ampuni dosa kita. Tapi bertobat yang sungguh-sungguh. Bertobat itu 180 derajat, ya. Bertobat itu bukan berputar. Saudara, banyak anak Tuhan hari ini bertobat itu gak selesai-selesai. Karena dia berputar 360 derajat. Jadi balik mana, saudara. Tobat kumat, betul? Karena berputar. Saudara jangan berputar, tapi kita berbalik. Dari hidup yang lama berbalik kepada hidup yang baru. Dari cara yang jahat kepada cara yang baik. Cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah ngungkit dosa kita. Tuhan gak pernah nyindir, saudara. Kalau manusia sering nyindir ya saya ampuni. Nanti salah dikit, ingat kon dulu gitu. Ingat kon dulu jahat. Ingat kon dulu pinjam duitku. Ingat. Terus suka nyindir, betul? Tapi Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Dia tidak menyindir Yakub sama sekali. Tapi dia berkata, bersiap, pergi ke Betel. Dan tinggal di situ. Kenapa Tuhan suruh ke Betel? Karena disitulah Tuhan mau mengingatkan Yakub. Disitulah engkau bertobat. Disitulah engkau kenal Tuhan. Disitulah engkau mendirikan mezbah. Disitulah engkau berdoa. Disitulah engkau memuji Tuhan. Dan Tuhan mau engkau kembali ke Betel. Saudara, Betel itu dari dua kata Ibrani bet dan el, ya. Bet itu artinya bait. Makanya kok ada bait Allah, ya. Bet, bait atau rumah. Kalau el dari kata Elohim yaitu Allah. Jadi Betel itu rumah Allah. Yakub disuruh kembali pulang ke rumah Allah. Karena di rumah Allah lah ada pertobatan. Di rumah Allah ada pengampunan. Di rumah Allah ada pemulihan. Di rumah Allah engkau menyembah Tuhan satu-satunya. Di rumah Allah prioritas hanya Tuhan. Dan saudara, ketika Yakub menurut, Yakub patuh, dia bawa keluarganya pulang ke Betel. Lihat di ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Luar biasa, saudara. Ketika Yakub pulang, Yakub bertobat, Yakub tinggalkan dosa-dosanya, maka Tuhan menampakkan diri. Tuhan mau ketemu, karena Tuhan kita itu kudus, ya. Dia nggak bisa menyatu dengan kudis. Kalau kita jahat, dosa, kita kudisan, saudara. Tuhan nggak bisa menyatu. Kudus harus ketemu dengan kudus. Ketika Yakub sudah bertobat, dia menjadi kudus, Allah menampakkan diri. Allah mau ketemu lagi sama Yakub. Dan Allah itu Bapa yang Maha Kasih. Dia nggak sekedar mengampuni, nggak sekedar ketemu. Tapi Allah itu lihat, cirinya Tuhan itu selalu ingin memberkati anak-anaknya. Amin. Nah saudara, siang hari ini juga Tuhan mau memberkati setiap daripada kita. Tapi apakah kita sudah bertobat? Apakah kita memprioritaskan Dia? Atau kita masih mengutamakan diri kita, kepentingan kita? Atau segala sesuatu di luar Tuhan? Tuhan gak mau. Ayo kembali ke Betel. Kembali mengutamakan Tuhan, kembali menyembah Tuhan, kembali dekat dengan Tuhan, kembali mengasihi Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Amin. Kiranya firman Tuhan siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya.